Lagi ngaji, alhamdulillah. Kau usah deh nyindir. Ini tanda sayang saya. Amin. Tanda sayang saya, amin. Sebab banyak bu. Gara-gara seperti itu perceraian di sana sini banyak. Kenapa? Banyak terjadi kemaksiatan sana sini. Naudzubillah, amin. Ibunya kuat, suami ibu belum tentu kuat. Makanya ibu, pandanglah suami ibu sebagai manusia, bukan malaikat. Paham bu? Paham bu? Kalau malaikat gak punya syahwat, gak punya hawa. Tapi suami ibu punya syahwat gak? Punya gak? Kalau ibu ditinggal 2 tahun pusing beli. Pusing bu. Beli kata pak. Bapak pusing beli pak. Wah beli ya pak. Wah bohong. Pusing beli pak. Nah pusing jujur ibu. Bu, makanya yuk bu, qanaah. Orang yang paling bahagia, orang yang nerima dengan apa yang kita miliki bu ya. Semoga ibu bapak di sini terima apa anai bu ya. Suami lagi nganggur ya terima ya bu ya. Suami nganggur nerima beli bu. Nerima beli. Suami nganggur nerima beli. Lu anak mau anak nerima sih priben. Bu. Suami ngasih duit 5.000 sebulan nerima beli. Ya Allah mong. Ibu terima dingin. Tinggal tokonya garam ya bu ya. Tokonya enggak. Anggal dina laki dipakai 1 biji garam. Ngerti nggak laki menggawe? Amin. Amin. Jadi ingat, wong kang paling bahagia yang pertama orang yang hatinya kenal Allah. Amin. Makanya semoga kita ini kenal Allah semua. Amin ya rabbal. Yang kedua, wong kang paling bahagia siapa bu? Wong kang badane selalu sabar ngelakoni ketaatan nih Gusti. Ketika jalan ketaatan, yuk sabari ya bu ya. Sabar bu ya. Terutama khidmah sama suami, bakti ning laki tulung bu ya. Sabar kang gede bu ya. Sabar kang gede. Ya bu ya, kalau ibu nggak punya sabar, mohon maaf, sekarang banyak terjadi perceraian sana sini bu ya. Kenapa? Karena banyak nggak sabar. Banyak nggak sabar. Yang ketiga, qanaah, nerima, ridho dengan apa yang kita miliki, ridho dengan apa yang Allah tentukan bu ya. Wis ditentukan apapun ridhoi bu ya. Jangan banyak menuntut. Jangan banyak menuntut ya bu ya. Iya beli bo. Siap beli bo. Siap ngelakoni beli. Siap-siap Pak Ibu. Harapan makan luar negeri beli. Wis tua. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Karena mohon maaf saya informasi di sana sini ya Allah. Banyak suami yang ngadu sama saya. Itu ada 5 ya. Yang curhat sama saya kasus yang sama. 5 orang. Ya Bu ya. Ini masalahnya sama. Banyak perempuan gak sabar, banyak di PHK, akhirnya istri pada kerja ke luar negeri, suaminya ditinggal, anaknya ditinggal, melas temen bu ya, melas tem, hari anak bisa ditipakan, tapi suami ini dipakan yang siapa, bu, makanya ibu tolong alam menarpan mangkat bener, ditipakan laki ye kongkon ning rabi kang keloro, amin, ku angger emong masih bu, semoga Allah ridhoi kita semua. Lamun emong wis pandanglah suami sebagai jangan sebagai bukan malaikat, paham ya? Bukan malaikat. Kalau malaikat gak punya dosa, gak punya syahwat, gak punya hawa nafsu, ya. Suami kita punya syahwat, punya hawa nafsu. Semoga Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang pertama, ibu datang pengajian, syukuri alhamdulillah, didoakan malaikat. Wis ngerti, beli ngerti, wis ngaji oleh pahala. Amin. Amin. Sempit rezeki timba rezeki. Amin. Amin. Dosa diampuni KB. Amin. Yang kedua bu, peringatan Maulid hukumnya apa? Wajib. Peringati tiap tahun bu ya. Peringati bu ya. Kemudian ketiga, kata tema adani akhlaknya kanjeng. Wis bisa ada adu bu ya. Akhlak kanjeng Nabi dalam rumah tangga aja luar biasa. Semoga kita bisa meneladani. Amin. Istri bakti sama suami, insya semua Allah ridhoi semua, amin ya rabbal. Kemudian yang selanjutnya tuluk bu, namun ibu pengen jadi orang bahagia, yang pertama bu, hatinya kenal Allah subhanahu, kenalkan hati dengan Allah bu ya.
perbanyak wirid, perbanyak mengingat menyebut asma Allah. Makanya di pondok kami ibu, mohon maaf Bu ya, memang saya bikin pondok kecil-kecilan tahun lebih, baru ada santri mukim itu kurang lebih 100 Bu ya. Itu pun nggak ada papan nama, nggak ada brosur, seteka-tekai, nggak niat bangun pondok, cuma ada yang ngasih tanah bikin majlis tempat ngaji tetangga. Corona pada bubar, anak teka telung wong, patang wong, limang wong, sampai 100 duit. Udah 100 lebih nggak muat, bikin lantai pertama, kedua, ketiga, baru separuh Bu ya, nggak muat. Saya nggak terima santri putra teka, sampai aula tak jadikan kamar mendadak. Akhirnya subhanallah, sekarang Allah kirimkan orang yang berikan tanah 4.000 meter persegi. Kita bangun Bu, tiga juga saya lagi bangun masjid, doakan Bu. Alhamdulillah. Jadi tanah sekarang nambah lagi, perluasan sampai 8.450 meter persegi. Ya Bu ya, di Tarikolot Sarwadadi di atas, ya Wanasaba Pondok Putri Kolot sana, doakan Bu ya. Insya Allah nanti semua digabung jadi satu, Wanasabanya untuk karantina, insya, karena luasnya di sana, doakan Bu ya. Barangkali ibu bapak ada yang mau ngapal Quran silahkan Bu ya. Istri saya bedanya Quran Bu ya. Kalau saya cuma nyupiri bayi, nyupiri rabi ya Bu ya. Bu, saya bukan hafal Quran, cuma nyupiri bayi ning Al-Bahja yang melu ngateraken Bu ya. Insya bikin pondok namanya An-Nur Caruban, baru 2 tahunan lebih, dan mohon doanya Bu ya, semoga Allah mudahkan, amin ya robbal. Tapi ingat, pondok kita memang beda dengan yang lain Bu ya. Memang di pondok kita ini saya lebih yakin Bu ya, dengan hati kenal Allah, memperbanyak riyadoh, memperbanyak tirakat. Sebab orang zaman sekarang pesantren tuh Bu ya, ini sistem tirakatan tuh hilang. Kalau zaman dulu pesantren itu di samping mengaji kitab dan lain sebagainya, diajari riyadoh, tirakatan, puasa dan wirid dan sebagainya Bu ya. Makanya di pondok kami santri tak wajibkan puasa Senin Kamis Bu ya, Ayamul Bid. Kemudian setiap tahun Rojab, Sa'ban, Ramadan kongen puasa 3 bulan. Kongen puasa 3. Lamun santri An-Nur ya bertahan, duduk santri An-Nur ya balik. Ibu ya. Jadi memang santri kita milihnya secara alami ya Bu ya. Beli kuat ya balik dewek mana. Alhamdulillah. Kan teka ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah santri-santri pada kuat kabeh Bu ya. Sebab saya yakin, bahkan Bu Unten jare Syekh Abdullah Al-Jawi Al-Bantan, kebetulan Bu saya dari Banten tuh, Bagus Abdullah, punya isi 2, Nyai Ratu Saada di Bandung 1, Ratning si Cirebon 1. Kalau saya tahu istri siji, alhamdulillah. Hari bapak istri pira Pak? Siji, pada baik kita, alhamdulillah. Buyut saya istrinya 2. Kata buyut saya apa? Kalau pengen sukses kudu mangan telepong karo tembel. Kondungan aja dipotong. Wetenge kempong matae. Nah kalau pengen sukses weteng kempong mata melek. Ini harus dialangaken Bu ya. Makanya di pondok kami santri tak kongkon puasa Bu ya. Puasa sunnah suruh jalankan semua. Kenapa? Orang yang ahli puasa, ahli riyado, ahli tirakat bakal mendapatkan asror. Amin. Apa asror? Sir, rahasia. Senang ibadah, benci maksiat itu namanya asror. Tiba-tiba anak senang ibadah itu namanya asror. Tiba-tiba anak benci maksiat namanya asror Bu ya. Makanya ngerubah akhlak dengan omongan nggak bisa Bu. Zaman sekarang bocahku bandel-bandel. Bandel Ibu. Makanya ngerubah akhlak itu dari dalam, dari hati, karena kuncinya di hati. Kuncinya kalau dia sudah ahli tirakat, ahli riyado, ahli puasa, dia bakal mendapatkan asror. Amin. Apa asror? Sir, rahasia. Senang ibadah, benci maksiat itu namanya asror. Makanya saya harapannya gitu. Dan alhamdulillah Bu, yang bandel-bandel luar biasa pun alhamdulillah Bu ya, pelan-pelan jadi berubah. Alhamdulillah. Karena tarbiyah batin sekarang sudah mulai hilang Bu ya. Sekarang kalau kiai zaman dulu, subhanallah, semua santri di samping belajar kitab, mereka ahli riyado tirakatan. Dan saya pun pengen ngambil sistem orang zaman dulu Bu ya. Sebab guru-guru kami pun ngambil riyadonya tirakat. Bahkan buyut saya itu sampai 130 tahun Bu ya.
umurnya itu puasanya apa tiap hari, gak pernah makannya kena api, singkong mentah, bulit mentah. Tapi umurnya 130 tahun Bu ya. Nah di Banten masih ada sekarang, mungkin masih keluarga Buya Munfasir. Buya Mun yang seperti itu udah mulai jarang. Nah saya lanjutkan kebiasaan luhur buyut ya Bu ya, biar kita mendapatkan asrornya, amin, mendapatkan sirnya, amin. Makanya ibu punten, ibu kalau pengen sukses anaknya ajari riyadhah tirakatan. Beli usahakan susah-susah, kan gampang Senin Kemis ya Bu ya. Anak ibu yang pertama ahli puasa Senin Kemis, yang keduanya enggak, semua sama-sama sekolah. Ketika lulus coba lihat, yang ahli puasa dengan tidak bakal berbeda, bakal berbeda ya Bu ya. Bahkan saya alhamdulillah Bu, bukan ujub bangga, tapi cerita nikmat Allah Bu ya. Bu, saya bangun pondok gak pernah minta-minta, gak pernah proposal Bu ya. Tapi Allah kirimkan orang ikhlas surganya, amin. Sekarang masjid aja Bu berapa miliar Bu ya. Saya gak ngerti, Allah kirimkan. Santri pun saya gak nyari Bu ya, Allah kirimkan, Allah yang datangkan. Kenapa? Allah kitanya proposalin nih Gusti Allah. Makanya ibu, yuk Bu, kalau ibu pengen sukses anak Bu ya, ajari riyadhah tirakatan. Ini pesan saya terakhir Bu ya. Kalau ibu nggak bisa, titipkan kepada kiai yang senang riyadhah, senang tirakatan Bu ya. Sebab sekarang sudah mulai hilang kiai sepuh wis pada meninggal KB, pada meninggal. Orang zaman muda jarak yang senang tirakatan Bu ya. Ya Bu ya. Hai ulama zaman dulu turuwe setitik, mangane setitik, ibadahe ake. Lamun ustaz tauhid karo ibu-ibu mangane ake, turuwe ake, ibadahe setitik. Aku ibuku. Ya Bu ya. Kiai dulu turu setitik, mangan setitik, ibadah. Kiai zaman kien mangane ake, turuwe ake, ibadahe. Kayak kang ngomong pada baik mangane ake, turu ake. Saya pernah ngaji sama Kiai Haji Muharrar Bu ya di Demak 40 hari. Saya baru menemukan kiai luar biasa Bu, masih muda. Kiai santrinya banyakan kiai jadi santri. Akhirnya saya nginep di rumah beliau selama 1 bulan Bu ya, kurang lebih. Akhirnya dari mulai belajar Bu, habis maghrib ngaji sampai jam 8 sholat isya istirahat, jam 9 mancing kelas maling sampai jam 10 istirahat, jam 12 masuk kelas lagi sampai jam 2, jam 2 istirahat terus sampai subuh, habis subuh ngaji maning sampai jam 9 Bu, jam 9 sholat 2 ngaji maning sampai jam setengah 10 sampai jam 12 sholat 2 terus muter sampai kita mikir Pak Kiai turuwe kapan? Tak takoni Pak Kiai, kita istirahatnya kapan? Istirahat kita nanti lamun ning alam kubur Bu. Kita nanya Pak Kiai istirahatnya kapan? Kata Pak Kiai tauhid istirahatnya nanti ning alam. Ini ulama hebat. Orang zaman sekarang Bu ya Allah, wis nenek wis tua telat maning mati, tapi subhanallah nonton TV Pak. Anda ini kene langkah lagi ngaji, isuk nonton TV, sore nonton TV, bengi nonton. Anda ini kene lamun anak usah doain semoga TV rusak kabeh, amin amin. Kok ngomong sih Bu, nenek sudah tua nek. Kalau sudah tua delat maning, ngomong mati gua angel temen si mati kono. Delat maning, nah yang kompak. Ibu jangan takut mati karena semua orang bakal presiden, harus dipenjara. Pak Menteri, Pak Ustadz, terus doain Ustadz mati. Langkah presiden, langkah menteri, langkah ustadz, semua orang bakal. Yang kita takutkan bukan matinya nih.
Yang kita takutkan meninggal dunia kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Semoga lagi sujud meninggal dunia mati, amin. Lagi baca Quran meninggal dunia mati, amin. Habis maulidan sekarang mati. Bu, ibu walaupun bilang mong waya mati ya mati. Amin baik. No amin beneran bu. Bu, sedangkan kematian ini pak, proses awal berjumpa dengan Allah bu. Dalam riwayat orang mau meninggal dunia, mohon maaf bu, disebutkan dari mulai ujung jempol ditarik ke atas, tarik ulur, tarik ulur. Begitu susah bu, susah nyawa, ditarik ulur sampai ke tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, tidak ada pintu tobat. Walaupun menangis, mencucurkan air mata darah, tidak ada pintu tobat bu ya. Nanti kalau di tenggorokan bakal ruh keluar dari tubuh kita bu ya. Makanya kematian ini proses awal berjumpa dengan Allah. Habis ruh lepas, ibu bapak bakal dimandikan, dikafani, disolatkan. Ada yang mandikan, ada yang ngasih baju, dikasih minyak. Enak beli bu, enak beli. Anak ngadusi, anak ngupai baju, dipai minyak. Bukan cuma itu, habis sholatkan dimasukkan ke keranda, digotong oleh orang 4, enak beli. Kayak pengantin baru enak. Bu, digotong oleh orang 4, diiring orang banyak sambil nyebut bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Semua bu, la ilaha, la ilaha illallah, la astaghfirullahal astaghfirullah innallaha. Diiring oleh orang banyak, dimasukkan ke lubang 2 meter, sempit, gelap, tidak ada yang menemani kecuali amal kebaikan yang ada pada diri kita masa hidup ya. Setelah dimasukkan ke lubang 2 meter, diurut pakai tanah, orang pada pulang, siapa yang datang? Belum malaikat. Yang datang amal soleh kita. Ketika kita rajin sholat, menjelma sebagai manusia, rajin sodako, menjelma sebagai manusia. Sebelum malaikat datang, kita ditemani amal soleh kita. Ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dibantu oleh amal baik kita ya. Tapi sebaliknya, ketika kita meninggalkan sholat, menjelma sebagai ular, berzina, menjelma sebagai kalajengking, sebelum malaikat datang, disiksa oleh amal jelek kita. Makanya kubur rumah yang pertama untuk akhirat bu. Fa inna jaminu, jika selamat dari kubur, sesudahnya lebih mudah. Makanya ibu tolong bu, kubur rumah yang pertama, yang udah 60 tahun delat maning, aja nganggur, wirid kang ake, solawat kang ake, istighfar kang ake, jaga wudhu, batal wudhu batal. Kin wis nenek nontonnya TV India baik. Bu, Anda beli ini kene. Ibu megang tasbih, istighfar, solawat. Amin. Siap tobat nek. Lamun damar wis ketap ketip. Bisa jadi engkau bengi. Nek, bisa jadi engkau bengi. Bisa jadi kiki. Mong berubah.
bisa jadi lusa. Bu, siap beli. Siap beli, siap ya kudu siap beli, beli siap. Bu, kematian tidak tua tidak muda, Bu ya. Semoga kita panjang umur semua, amin. Jadi mohon maaf, ya Bu, ayolah kenalkan hati kepada Allah, amin. Kenalkan hati kepada Allah, amin. Istighfar kang kuat, amin. Riyadoh tirakat kang kuat, amin. Gamangun malam kang kuat, amin. Puasai kang kuat, amin. Sebab orang ahli puasa ada pintu khusus. Orang ahli puasa apa? Babur royan. Babur royan khusus pintu orang yang ahli puasa. Sedangkan para nabi, para rasul, para aulia, para wali, ulama dulu para senang pada puasa. Namun kita senang puasa, semoga baik dikabulkan para nabi, amin. Para rasul, amin. Para aulia, amin. Para wali Allah, amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kemudian pesan yang terakhir, Bu ya. Ibu tolong sambungkan dengan ulama. Ngandalkan amal soleh susah. Ulama kan jelas siapa? Ningkini ulama Sunan Gunung Jati anak. Sayyidatul Kahfi, Syekh-Bayadillah anak, ya. Pangeran Cakrabuana atau Cakrabumi anak. Bu, kita ziarahi, kita datangi, semoga beda di buride, amin. Amin. Orang zaman sekarang, Bu, mohon maaf, orang jauh-jauh pada ziarah, wong kang pareke boro-boro. Punten, saya ingetin ya, Bu, ibu pengen gak diaku sebagai murid Sunan Gunung Jati? Datangi, ziarahi, kan wis mati jare sapa. Janganlah orang mengira orang terbunuh jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah, dapat rezeki, dapat nikmat kubur. Orang soleh cuma pindah alam, Bu, yang hancur jasad. Lamun kita sering ziarah, semoga bagi aku jadi murid deh, amin. Amin. Bu, usah takon, ibu parak Sunan Gunung Jati sering ziarah beli. Ya Allah, beli Gusti Pangeran. Bu, iku orang jauh pada ziarah kabeh kang parak langka, paling senenge ziarah kang ado-ado, balik ke lulu mertam. Nah kompak, Bu. Padahal Sunan Gunung Jati, Pangeran Cakrabuana, Syekh-Bayadillah, ulama luar biasa. Saya punya manuskrip, tulisan tangan ratusan tahun. Saya 20 manuskrip ada. Salah satunya manakibnya Sunan Gunung yang dipegang oleh kakek saya, leluhur bun saya. Saya nggak pernah buka karena orang zaman dulu nggak boleh cerita tentang sejarah. Karena sekarang ribut cerita saja. Ada mengatakan Wali Songo punya keturunan. Saya buka biar nggak timbul fitnah. Sekarang ada ngadu domba ulama sama kiai sama habaib dibentur-benturkan. Naudzubillah min. Makanya tolong di sosial media jangan melu-meluan. Itu oknum ada yang membenturkan antara habaib dengan ulama dengan kiai, ya. Kadang mohon maaf, saya buka 5 hari 5 malam, saya langgar. Saya baca manuskripnya, Bu ya. Tebel segini, ratusan tahun. Itu sejarah dari mulai Pangeran Cakrabuana, Nyimas Rara Santang berguru kepada Sayyidatul Kahfi. Kemudian disuruh berangkat ke naik haji. Itu bukan cerita dongeng, itu ada manuskripnya. Saya punya. Saya ada. Ya, saya mau tak tulis ulang. Mau tak jadikan, mohon maaf, ini kurikulum di pesantren. Kenapa orang zaman sekarang gak paham sejarah, akhirnya asal ngomong. Naudzubillah min. Ini Pangeran Cakrabuana, Nyimas Rara Santang berguru kepada Sayyidatul Kahfi di berangkat haji. Setelah berangkat haji, Bu, itu dipertemukan dengan Syekh-Bayadillah. Siapa Syekh-Bayadillah? Ulama ing Mekah, ulama ing utusannya Raja Mesir atau Raja Utara, ayahanda Sunan Gunung. Waktu itu Raja Mesir pengen punya istri pertamanya meninggal dunia, nyuruh Syekh-Bayadillah mencarikan jodoh, dipertemukan habis naik haji. Nyimas Rara Santang dengan Pangeran Cakra akhirnya melamar menikah. Dalam pernikahannya disebutkan di situ, Bu ya, Bu, dihadiri para ulama bangsa Sayyid. Disebutkan bangsa Sayyid itu apa? Turunannya Kanjeng.
Di situ sebutkan, Bu. Bahkan Pangeran Cakrabuana diberikan hadiah oleh Raja Mesir berupa apa? Sorbane Kanjeng Nabi. Sorbane Kanjeng diberikan. Akhirnya setelah menikah, di situ dalam pernikahan dibakal 60 bukur wangian. Ya. Kemudian Pangeran Cakrabuana sebagai saksi dirubah namanya oleh Raja Mesir, namanya Syekh Abdul Iman. Yang memberikan nama Syekh Abdul Iman bukan Syekh Datul Kafi, Raja Mesir dalam manuskrip. Ya Bu ya. Setelah menikah, Pangeran Cakrabuana pulang ke Jawa membawa Syekh Bayanillah, Bu ya. Berguru kepada Syekh Datul. Makanya Ibu, Bu. Kemudian Pangeran Cakrabuana itu diperintahkan Syekh Datul Kahfi tahu Bu, suruh baca sholawat nariyah 4444 nirakati Cirebon Bu. Dengan sholawat nariyah 4444 dalam jangka 41 hari puasa. Bukai pisang raja, makanya ning Cirebon lamun syukuran pasti anak pisang. Ning kene pisang raja mendi. Kok langka ibu? Panitia PR pisang raja kudu anak. Bercanda panitia, insya. Ini anak sejarah heboh, Bu. Jadi Cirebon ini ditirakati oleh Pangeran Cakrabuana Syekh Abdul Iman. Kita wong Cirebone boro-boro ciaro kepada Syekh Abdul Iman Pangeran Cakra. Boro-boro terima kasih, Bu. Zaman banget ditirakati sampai saya nyoba mau nirakati pondok. Ada yang ngasih tanah, saya bikin saung kecil-kecilan, saya puasa 41 hari, bukannya pisang raja. Enggak makan nasi enggak apa-apa. Mangan kakean pisang raja jadi utangnya bantat. Ngegas setitik ya kempong. Saya nyoba, ya Allah luar biasa perjuangannya Bu ya. Saya ngerasakan, ya Allah Pangeran Cakrabuana luar biasa. Dan alhamdulillah 41 hari selesai. Baru Kak Pangeran Cakrabuana, pondok Allah mudahkan dibangun dan sebagainya. Akhirnya saya dikasih nama guru kami Bu ya, namanya Majelis An-Nur, saya tambahi Caruban. Kenapa? Dulu namanya Caruban Nagari. Ngambil barokah Pangeran Cakrabuana, pondok pesantren An-Nur Caruban. Ya, wong zaman dulu nirakati. Kita tinggal enak-enaknya baik. Kongkon kirim doa beku angel dubila. Iya beli po. Iya beli. Kemudian singkat cerita Bu ya. Ini masalah Santang Bu melahirkan putra. Iya Bu ya. Putranya kembar. Sunan Gunung Jati punya saudara kembar. Disebutkan di situ Syarif Hidayatullah dengan Syarif Arifin. Namanya dua. Syarif Hidayatullah dengan Syarif Arifin disebutkan Bu ya. Di situ pakai gelar Syarif. Gelar Sunan Gunung, gelar para habaib ya. Semoga Allah ridho kita semua, amin ya rabbal. Jadi mohon maaf Bu, itu ulama luar biasa. Bahkan disebutkan sebelum meninggal dunia Raja Mesir dimimpikan oleh leluhurnya Nabi yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu sebelum meninggal dunia, disebutkan dalam manuskripnya jelas. Ya Bu ya, itu keturunan Kanjeng Nabi Bu ya. Walaupun mohon maaf Bu, saya sampaikan apa adanya. Itu banyak kiai-kiai di Cirebon. Saya ngomong apa aja. Kiai-kiai Cirebon itu hampir nasabnya ke Sunan Gunung Jati. Punya nasab. Cuma mereka pada memasturkan sendiri, menanduskan, tidak memasturkan, menyembunyi. Tapi ingat Bu ya, semuanya orang-orang luar biasa. Cuma kadang orang zaman sekarang ada orang nggak paham sejarah asal ngomong. Naudzubillah min. Makanya tolong sekarang ada pengadu domba. Jangan mau diadu domba. Ulama sama habaib diadu semuanya. Habaib sama kiai diadu kabeh. Semoga Allah jaga bangsa Indonesia ini, amin. Jaga ulama kita semua, amin. Jaga habaib kita semua, amin. Jaga kiai kita semua, amin. Amin ya robbal. Insyaallah Ibu, mohon maaf sudah malam Bu ya. Kasihan Ibu ngantuk, biar bisa tahajudan. Pangapurannya Pak, mohon doa selalu. Saya undang. Sekarang Bapak ngundang saya, sekarang saya ngundang Bapak Ibu. Tanggal 15 Oktober saya ngadakan Maulid Akbar di Pondok Pesantren An-Nur Caruban Putri Wanasa Balor Bu ya. Bu 15 Oktober hari Ahad pagi dari mulai jam 8 Bu ya. Biasanya bersama Buya Yahya setiap tahun, cuma 2 tahun ini Buya nggak bisa hadir. Tahun sekarang Buya masih di Yaman habis umroh. Yang hadir sekarang yang ceramah Habib Jaki Al-Kaf dengan Kiai Haji Muharrar guru kami yang di Demak Bu ya.
Itu masih Duriyah, nyambung dengan Raden Fatah Bu ya. Beliau keturunan Raden Fatah. Pondoknya banyak Bu ya. Santrinya banyak, yang lebih hebat lagi itu beliau santrinya banyak kan kiai-kiai. Orang masih muda, santrinya kiai. Cuma 40 hari selesai. Ngambil apa? Pelajaran nahwu sorobnya Bu ya. Dia punya metode luar biasa nahwu sorobnya. Makanya Bu, saya undang Bapak Ibu tanggal 15 Oktober. Mohon datang semua Bu. Amin. Amin. Sekarang saya hadir Maulid Akbar di sini. Saya undang Ibu Maulid Akbar di pondok. Hadir Bu ya? Hadir Bu. Insyaallah tanggal 15 Oktober hari Ahad jam 8. Biasa jam 8 setiap tahun tuh banyak. Biasa ada 3.000 jamaah Bu ya. Saya bikin tobak tuh, saya ngitung 3.000 karena ngitung tobak Bu ya. Makan tuh sampai berapa tobak dulu. Ada kan lebih doain Bu ya. Di Wonosabalor asli pondok tuh ada 2, pondok Putri Wonosabalor, pondok putranya Tarikolot Sarwadadi Munjuk, perbatasan Kuningan Cirebon. Kalau pondok putra luas 8.450. Sekarang bangun masjid, doain Bu ya. Ibu kalau mau mondok silahkan Bu ya. Bayarnya berapa? Seseneng Ibu. 2.000 ya monggo, saya beli apa-apa. Alhamdulillah. 2.000 sebulan udah apa-apa. Iya bukan bohong. Berapa bayarnya? Sesuka Ibu. Langkah duitnya gratis. Anak duitnya 1.000 sebulan monggo. Hampir santri itu cuma bayar sebulan apa? 100.000. Paling gedein cuma 200.000 Bu ya. Sedangkan makan uang masuk gratis. Langkah duitnya gratis. Insya tipai mangan 3 kali sehari. Jabure 2 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus duitnya sing Gusti Allah yang beri Bu ya. Bahkan saya makan Bu. Sebulan saya lihat ngecek tuh sampai 30 juta. Sebulan satu santri itu. Belum resik, belum beras, belum gaji guru. Tapi alhamdulillah Allah yang ngirim Bu ya. Kali-kali gane masalah uang rezeki pondok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pengusaha bangkrut takain pondok, doain Allah barokahi, bukan doa saya karena dia berbuat baik ke pondok, Allah mudahkan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan sampai sekarang Bu ya, barangkali yang mau mondok silahkan. Barangkali nggak punya biaya, lamun Ibu punya biaya ke pondok-pondok yang lain Bu ya. Paham Bu? Paham Bu? Ayo ke pondok kita barangkali silahkan. Insya Allah. Tapi ingat anak Ibu kudu siap riadohan. Insya Senin Kemis tak wajibkan. Jam 3 wajib tangi. Kudu tahajud berjamaah. Semoga Allah ridhoi semua. Amin ya rabbal. Mohon maaf gitu saja informasi. Barangkali anak kang gelem ya monggo beli apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap hadir tanggal 15 Oktober siap? Siap Bu. Bapak siapa? Dekap ya tak tunggu ya. Enggak tak absen. Wong apa? Wong duku mendi takoni. Alhamdulillah. Mohon maaf gitu saja. Yuk doa Bu ya. Mangga. Al-Fatihatu li habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wa dunyal akhirati. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahadatina sahabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah ya Rabbana, hanya engkaulah yang kami tuju, ridhomulah yang kami puja-puja dalam hidup ini ya Allah. Berikanlah makrifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdik wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'uka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li faghfir lana
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rabbana, di majlismu ini ya Allah, di taman-taman surgamu ini ya Allah, hamba meminta mohon kepadamu ya Allah, berkahkan kami semua ya Allah, berkahkan guru kami ya Allah, berkahkan guru kami ya Allah, berkahkan orang yang membantu perjuangan dakwah guru kami ya Allah, berkahkan rezekinya ya Allah, berkahkan usahanya ya Allah, berkahkan umurnya ya Allah, berkahkan tempat ini ya Allah, berkahkan kampung halaman ini ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari bala ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah, berkahkan keluarga kami ya Allah, berkahkan anak cucu keturunan kami ya Allah, jadikan mereka anak yang saleh salehah, anak yang dibanggakan Rasulullah, dibanggakan Siti Fatimatuz Zahra, anak yang sukses dunia akhirat, sukses dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami, kakak dan adik kami ya Allah, saudara kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, bagi ayah dan ibu kami, saudara kami, masyarakat kami ya Allah, yang masih jauh dari syariatmu ya Allah, yang masih meninggalkan sholat ya Allah, hamba mohon padamu, berikan rahmatmu ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah, berikan bimbinganmu, berikan ampunanmu ya Allah, bagi ayah dan ibu kami yang sudah wafat ya Allah, sekarang berada di alam kubur ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah, jangan jadikan kuburnya lubang dan lubang api neraka, jangan, bahagiakan kedua orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad. Jaga ulama kami ya Allah, jaga kiai kami ya Allah, jaga habaib kami ya Allah. Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi mu'jizatil Al-Qur'an, wa bi karamati auliyaika jadi Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, antak dia hajatina ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat bangsa Indonesia Raya ini ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari bala ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari perpecahan ya Allah, jaga ulama kami, jaga kiai kami, jaga habaib kami ya Allah, wa bi karamati auliyaika Pangeran Cakrabumi Syekh Abdul Iman, antak dia hajatin, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat umur kami, wa bi karamati auliyaika yang Maulana Hasanuddin, antak dia hajatina, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat kami ya Allah, hajat umur kami, panjang umur dalam keadaan afiat, kau cabut nyawa kami, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Tawassalna ilaika ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika alhamdulillah alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf ibu, punten barangkali banyak kata yang salah ya, bukan ngeledek ibu ya, niat ngaji, mohon dimaafkan bu ya, mohon dimaafkan bu.
minta ridhonya Pak ya, mohon maaf, semoga Allah pertemukan kembali. Nanti tanggal 15 Oktober saya tunggu di Pondok Pesantren An-Nur Caruban Putri Wanasa Balor hari Ahad jam 8 pagi 15 Oktober. Mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.